wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggal Kitania Juanda dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya dan juga apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pemeriksaan refleks. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengumpulkan data pasien terlebih dahulu atau melakukan pemeriksaan umum, yaitu dapat berupa usia, kegiatan pasien, dan juga keluhan pasien itu seperti apa. Beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada pasien itu yang pertama misalnya, apakah pasien dapat berjalan, kemudian apakah ada gerakan abnormal, kemudian ketika berbaring itu simetris atau tidak, lalu juga bisa kita tanyakan gaya berjalan itu seperti apa. Pertama yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan refleks, yaitu melakukan pemeriksaan gerak. Yaitu yang pertama kita bisa meminta pasien untuk melakukan beberapa gerakan pasif. Yang pertama yaitu gerakan abduksi dan juga aduksi. Lalu kemudian gerakan gerakan fleksi dan juga ekstensi. Kemudian gerakan fleksi dan ekstensi pada jari. Fleksi dan juga ekstensi. Kemudian gerakan pronasi dan juga supinasi. Nah, sudah apabila tidak ada gangguan pada pasien ketika melakukan beberapa gerakan tersebut, maka hasilnya negatif. Nah, pemeriksaan yang kedua yaitu kita melakukan pemeriksaan kekuatan. Pemeriksaan kekuatan ini nanti kita akan memberikan sedikit tahanan kepada pasien dan juga kita akan meminta pasien untuk melakukan atau memberikan sedikit tekanannya terhadap tahanan yang kita beri pada anggota tubuhnya. Kita mulai saja pada gerakan fleksi dan juga ekstensi. Nih, kita berikan tahanan terhadap tangan pasien. Normal, kemudian pada jarinya juga. Nah, pemeriksaan yang ketiga itu adalah pemeriksaan tonus ataupun pemeriksaan otot. Kita akan melakukan gerakan pada pasien yaitu gerakan abduksi dan juga aduksi. Kita bisa geserkan seperti ini. Kemudian pada fleksi dan juga ekstensi ini. Nah, apabila pasien dapat melakukannya secara normal atau tidak ada gangguan, maka hasilnya pun negatif. Pemeriksaan yang keempat yaitu adalah pemeriksaan trofi. Pemeriksaan trofi ini yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara membandingkan massa otot kanan dan juga massa otot kiri. Nah, apabila tidak ada perbandingan ataupun perbedaan antara massa otot kanan dan juga massa otot kiri, maka disebut sebagai eutrofi ataupun normal. Tetapi apabila ada perbedaan antara massa otot kanan dan juga kiri dan massa ototnya itu mengecil, maka disebut sebagai atrofi. Namun apabila besar, maka disebut sebagai hipertrofi. Nah, sekarang kita akan melihat apakah ada perbedaan antara massa otot kanan dan juga massa otot kiri. Kita lihat perbedaannya, tidak ada perbedaan, kita bisa lihat sendiri. Nah, berarti ini bisa dikatakan normal ataupun eutrofi. Nah, pemeriksaan yang kelima yaitu adalah pemeriksaan refleks fisiologis, yaitu seperti ini. Kemudian pada siku juga. Ada. Kemudian juga pada sekitar radialis dan juga ulnaris. Normal. Kemudian juga kita akan melakukan pada patella pasien dan juga pada tendon Achilles. Nah, selanjutnya kita lakukan pada patella dan juga pada tendon Achilles. Ini normal. Kemudian pada tendon Achilles. Sini. Nah, pemeriksaan yang keenam yaitu adalah pemeriksaan refleks patologis. Pemeriksaan refleks patologis ini bisa kita sebut juga sebagai pemeriksaan Hoffman ataupun menfleksikan jari. Nah, pemeriksaan yang pertama yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan refleks pada patella sampai ke pergelangan kaki atau bisa kita sebut juga sebagai pemeriksaan klonus. Nah, pemeriksaan pada refleks klonus ataupun dari patella sampai pergelangan kaki ini itu adalah pemeriksaan yang pertama Babinski. Pemeriksaan Babinski ini yaitu dengan cara menggoreskan dari arah lateral ke medial. Contohnya seperti ini. Seperti ini.
Nah, apabila hasilnya positif, maka akan terjadi pemekaran pada jari. Lalu pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan Chaddock, yaitu di sini kita melakukan goresan juga seperti pemeriksaan Babinski tadi. Nah, apabila hasilnya positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada jempol. Lalu pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan Oppenheim, yaitu dengan cara menggeserkan pada buah patella sampai pergelangan kaki. Seperti ini. Nih. Nah, pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan Garden, yaitu pencubitan pada gastrocnemius. Nih. Kita melakukan pencubitan pada gastrocnemius. Seperti ini. Sudah. Pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan Schaeffer, yaitu melakukan pencubitan di dekat tendon Achilles. Seperti ini ya. Nah, pencubitan di sini. Sudah. Apabila hasilnya positif, maka akan terjadi gerakan dorsifleksi pada ibu jari. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan Breakthrough, yaitu dengan cara mematokkan di bawah kelingking jari. Seperti ini. Nah, apabila hasilnya positif, maka akan terjadi refleks plantar fleksi dari jari kedua sampai kelima. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan Rossolimo. Nah, pemeriksaan Rossolimo itu kita mematokkan juga pada telapak kaki atas. Seperti ini. Nah, apabila hasilnya positif, maka akan terjadi refleks plantar fleksi pada jari kedua sampai kelima, sama seperti pemeriksaan Breakthrough tadi. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan Bing dan Gonda. Pemeriksaan Bing yaitu melakukan penusukan pada metatarsal yang keempat. Jadi seperti ini. Nih. Apabila hasilnya positif, maka akan terjadi refleks dorsofleksi pada ibu jari dan juga akan terjadi gerakan abduksi pada jari lain. Selanjutnya yaitu pada pemeriksaan Gonda, yaitu mendorsifleksikan jari keempat. Ini. Nah, apabila positif, maka refleksnya akan sama seperti pemeriksaan Babinski. Nah, selanjutnya pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan pada refleks patologis bawah, yaitu dengan cara menggeserkan dari patella ke arah distal. Seperti ini. Nah, apabila hasilnya positif, maka akan ada kontraksi reseptorik. Yang selanjutnya yaitu melakukan dorsofleksi maksimal pada pergelangan kaki. Seperti ini. Ya, lemesin. Nah, jika hasilnya positif, maka akan terjadi kontraksi muskulogastrocnemius atau akan terjadi seperti berkedut seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.